warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil tugas kami yang berjudul Aspek Pajak dalam Kegiatan Bisnis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimasari dengan NPM 2105160326. Saya Bayu Andriansa, NPM 2105160351. Saya Randy Mahendra, NPM 2105160333. Saya Nadia Ramadhani dengan NPM 2105160321. Saya Susan Afrida dengan NPM 2105160345. Saya Wiranda dengan NPM 2105160343. Renway Orvandi dengan NPM 2105160342. Pajak adalah peralihan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan, yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Unsur-unsur dalam pajak yaitu yang pertama, pajak harus berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat karena Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah jika hendak memungut pajak dari rakyat harus berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2. Pajak pun haruslah berdasarkan undang-undang karena undang-undang akan memberikan jaminan hukum untuk adanya keadilan bagi warga negara atau masyarakat. Akan tetapi, timbul pertanyaan mengapa negara atau pemerintah harus memungut pajak dari rakyat. Yang pertama, teori asuransi. Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya. Yang kedua, teori kepentingan pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara. Yang ketiga, teori gaya pikul. Beban pajak untuk masyarakat harus sama besarnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang selanjutnya, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Dan yang terakhir, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Yang kedua, pasar tidak mendapat imbalan langsung. Karena tidak mendapat imbalan secara langsung, pemungutan pajak harus memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Adapun fungsi pajak, yang pertama ada fungsi budgeter, maksudnya pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pembangunan dan rutin yang setiap tahunnya tergambar melalui anggaran pendapatan dan belajar negara atau APBN. Yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini dapat ditarik kalimat sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pengelompokan pajak yang pertama ada menurut golongannya. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang kedua, pajak tidak langsung yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain menurut sifatnya. Yang pertama, pajak subjektif yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib pajaknya. Yang kedua, pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memerhatikan subjeknya menurut lembaga pemungutan. Yang pertama, pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang kedua, pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sistem pemungutan pajak. Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus pajak atau pemungut pajak untuk menentukan berdasarkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, self-assessment system yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri berdasarkan pajak yang akan dibayar. Yang ketiga, withholding system yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan wajib pajak untuk menentukan atau menghitung berdasarkan pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak. Ada 3 macam tarif pajak.
yaitu yang pertama tarif sepadan, yang kedua tarif tetap, yang ketiga tarif progresif. Adapun ketentuan umum pajak. Ketentuan umum pajak dan tata cara perpajakan diatur dalam UU 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Perusahaan kena pajak adalah perusahaan sebagaimana dimaksud di atas yang melakukan penyerahan barang karena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai 1984. Perusahaan adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan menghasilkan barang, mengekspor barang-barang, melakukan usaha perdagangan, manfaat barang yang berwujud dari laur daerah. Perbedaan melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari laur daerah pabean. Jenis pajak dalam kegiatan bisnis. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua badan, yang ketiga bentuk usaha tetap. Adapun objek pajak penghasilan yang merupakan objek pajak setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang bersalah dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib dan dalam bentuk apapun. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai barang jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu pungutan yang dikenakan pada pertambahan nilai suatu barang. Sementara PPNBM adalah pajak tambahan yang khusus ditetapkan bagi barang bersifat mewah. Kemudian ada pajak masukan, yaitu pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya pajak keluaran, yaitu pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Objek pajak atau barang suatu yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir adalah ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 3. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang selanjutnya disebut pajak atau pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal-hal yang menjadi objek pajak dalam hal ini adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi 1. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah. 2. Pemberian hak baru karena 1. Kelanjutan pelepasan hak, 2. Di luar pelepasan hak. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah suatu jenis pajak yang dikenalkan atas bumi atau tanah dan bangunan, baik atas hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak atas rumah susun. Oleh karena itu, kalangan pelaku bisnis pajak bumi dan bangunan ini sangat
perlu mengetahui dan memantau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya agar mereka dapat mengantisipasi terus kegiatan bisnisnya sehari-hari. 5. Pajak atas bea materai. Pajak atas bea materai merupakan pajak yang dikenal terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Biaya Materai menjadi objek biaya materai. Sekian dari hasil pemaparan kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.